Pelatihan desain cover itu sebenarnya mudah sekali. Bagi siapa? Bagi yang sudah tahu ilmunya ya. Dan yang belum tahu ilmunya, insya Allah belajarnya pun tidak susah. Karena untuk khusus ke desain cover sendiri melalui Photoshop, kita tidak harus menghafal atau memahami semua tools yang ada di Photoshop. Karena sampai saat ini saya tidak paham semua tools yang ada di Photoshop. Hanya tools penting yang biasa dipakai untuk desain. Contohnya yang teman-teman lihat di background, ini sebenarnya foto saya biasa, tapi karena saya menggunakan Photoshop, kemudian dimainkan apa ya, sehingga hasilnya bisa terlihat seperti itu. Perwakilan isi buku, pengklasifikasian karakter, penguat judul, dan penarik minat baca. Berikutnya ada 4 jenis desain cover yang tadi saya sebutkan. Yang pertama adalah gambaran umumnya. Jenis pertama adalah fiksi. Lalu yang keduanya adalah non fiksi. Kemudian yang ketiganya buku anak, dan keempatnya teks. Jadi 4 jenis gambaran umum ini yang saya pelajari, saya amati dari buku-buku besar. Ini seperti ini klasifikasi sama non fiksi, tapi tetap saja berbeda. Hasil gambarnya akan berbeda, hasil dari desainnya itu pasti kebanyakan berbeda. Lalu ini ada software pendukung yang biasa dipakai oleh para desainer cover yang ada di Indonesia ya khususnya. Yang pertama ada 2, ini yang paling besar. Sebenarnya banyak sekali desain cover di luaran sana, software-softwarenya, tapi yang familiar dan sering dipakai oleh desainer kita di Indonesia dari zaman dulu maupun sekarang, anak milenial, banyakkan 2 ini, yaitu Photoshop dan Illustrator. Nah, ini gambarnya Photoshop, atau kalau singkatnya adalah PSD. Illustrator itu singkatannya adalah AI. Hanya 2 ini saja, ada juga ada freehand, ada kemudian lain-lain. Kita lanjut. Ini kekurangan dan kelebihan dari 2 software yang tadi saya sebutkan, itu Photoshop dan Illustrator. Ini Photoshop itu kelebihannya adalah dia adalah khusus untuk mengedit image, membuat gambar atau mengedit gambar dan menggabungkan gambar. Combine image, yaitu menggabungkan antara gambar satu. Kelebihan Illustrator ini untuk orang-orang yang hobi menggambar, di sini harus pakai Illustrator. Saya dari tahun 2016 mulai pakai Illustrator. Cover-cover semua yang saya buat itu 99% pakai Illustrator dan 1%-nya pakai Photoshop. Ini tujuannya apa? Fungsinya adalah, kelebihannya membuat vektor atau make vektor dan mengedit vektor. Apa itu vektor? Vektor itu adalah dibalik, kekurangan dibalik. Kalau Illustrator dia nggak bisa edit gambar, nggak bisa combine gambar. Walaupun bisa itu hasilnya nggak bagus gitu, ada kelihatan jelek gitu, kelihatan tempelannya tuh kelihatan. Kalaupun bisa itu tempelannya kelihatan. Kalau di Photoshop kekurangannya adalah membuat vektor nggak bisa, edit vektor apalagi nggak bisa. Karena kalau Photoshop membuat vektor, kita bisa buat vektor di Photoshop. Nah, kita akan fokus ke desain cover melalui Photoshop. Ini sebenarnya bukunya sudah jadi. Makanya covernya sudah jadi juga sih. Tools penting. Jadi teman-teman nggak usah mempelajari semua toolsnya ya. Nggak usah mempelajari semua, hanya tools pentingnya saja. Ada yang harus dipahami, lalu ada yang harus dihafalkan. Nah, dari sini, ini tampilan Photoshop kalau dibuka seperti ini. Ini yang tengah ini disebutnya adalah area desain. Kemudian yang di pinggir, ini layer. Nanti kalau kita masukkan layer itu akan banyak, ada 1, 2, 3 dan seterusnya. Tergantung desain kita masukin berapa gambar, berapa vektor, di sini ada layer. Lalu di bagian kiri atau kanan ya ini. Di bagian kiri saya ya. Ini namanya tools area atau area alat-alat untuk menggambarnya. Ini penting teman-teman. Beberapa tools di sini harus dipahami.
dan dihafalkan juga sih. Tentunya dengan banyak berlatih. Lalu di bagian atas ada yang namanya menu area. Nah, ini menu itu ada fungsinya masing-masing. Ini teman-teman gak harus semuanya, ada beberapa saja yang saya nanti akan jelaskan. Ada di bagian file, image, dan filter. Itu selebihnya teman-teman bisa cari sendiri. Karena yang biasa saya pakai untuk desain cover maupun untuk membuat flyer atau spanduk. Karena dulu saya teman-teman kalau bingung misalkan kok di mouse ini ada fungsi tengah ini ada fungsinya sebenarnya. Zoom in dan zoom out menggunakan ini ya. Supaya untuk mempercepat pekerjaan kita. Logo belakang, ISBN dan lain-lain ini harus diperhatikan juga ya. Oke, nah ini yang harus diperhatikan. Berikutnya, dari semua yang saya jelaskan itu, yang penting cover yang kita buat itu harus eye catching, artinya enak dipandang, enak dilihat. Jadi harus eye catching. Ini contoh-contoh cover. Jauh pun orang-orang udah tahu, udah baca judulnya dan tidak tabrakan dengan cover belakangnya atau backgroundnya semua cover ini ya. Oke.